Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan lanjut ke chapter terakhir sebelum UAS, yaitu chapter 12. Nah, chapter 12 ini kita akan belajar terkait dengan test of control dan juga substantive test. Nah, test of control dan substantive test itu apa? Yang kita bahas di chapter ini. Nah, di sini ada jenis tes atas suatu transaksi. Nah, jenis tes atas suatu transaksi itu ada dua ya pada umumnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai test of control, dan yang kedua itu substantive test. Nah, bedanya apa? Test of control itu apa? Substantive test itu apa? Nah, untuk test of control itu adalah tes yang dilakukan untuk menguji terhadap bukti-bukti yang mendukung transaksi yang dicatat pada perusahaan. Jadi, test of control ini adalah tes terhadap bukti-bukti yang mendukung transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Yaitu tes yang dilakukan untuk melakukan kualitas internal kontrol suatu perusahaan ya, terkait dengan bukti-bukti transaksi tersebut ya. Test of control ini bisa juga dilakukan bersamaan dengan substantive test of transaction dan barengan dengan substantive test. Hasil dari test of control ini menentukan apakah detail atas balance-nya itu, atas suatu kewajaran atau kebenaran saldonya itu perlu diperbanyak atau tidak. Nah, detail-detailnya, lampiran-lampirannya atau bukti-bukti pendukungnya itu diperlukan atau dicukupi lagi atau tidak gitu. Di dalam test of control ini, auditor dapat melihat apakah resiko bawaan dapat diturunkan atau tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diminimalisirkan. Contohnya itu apa? Ya, contohnya terkait dengan tes atas transaksi penjualan, penerimaan uang, pengeluaran uang, dan lain sebagainya. Nah, itu test of control. Sedangkan kalau substantive test itu yaitu tes terhadap kewajaran saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan. Substantive test ini adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu transaksi, apakah sudah benar atau belum. Substantive test ini melihat apakah suatu transaksi itu sudah sesuai dengan tujuan audit atau belum, yaitu terkait dengan eksistensi, terkait dengan kelengkapan, akurasi, klasifikasi, waktu, penyajian, dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan kelengkapan audit ya. Bagaimana cara auditor melakukan pengujian atas transaksi-transaksi tersebut? Nah, terdapat 4 prosedur nih audit yang dapat dipakai oleh auditor, yaitu melalui wawancara, bisa aja melalui wawancara, kemudian menelusuri dari bukti pembukuan ke bukti transaksinya, ataupun menelusuri dari bukti transaksi ke bukti pembukuannya, serta melakukan ulang proses yang telah dilakukan atau reperforming. Nah, itu terkait dengan substantive test. Jadi perbedaannya itu, test of control ini terkait dengan mengecek atau mengidentifikasi kelengkapan tes atas bukti-bukti yang mendukung transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Apakah sudah lengkap atau belum, sudah memadai atau sudah cukup atau belum. Sedangkan substantive test ini terkait untuk untuk menguji atau mengecek tes terhadap kewajaran dari saldo-saldo laporan keuangan yang telah disajikan, itu apakah sudah wajar atau tidak gitu. Nah, itu jenis-jenis dari tes transaksi, tes atas suatu transaksi. Informasi yang harus tersedia bagi auditor dalam melaksanakan tes atas transaksi. Nah, informasi yang diperlukan itu apa saja? Yaitu ada 2 informasi utama yang diperlukan dalam proses audit atas tes transaksi, yaitu yang pertama adalah data akuntansi, dan yang kedua itu adalah bukti pendukung audit. Nah, data-data akuntansi berkaitan dengan pencatatan-pencatatannya, bukti-buktinya, bukti-bukti atas transaksinya yang dicatat dalam sistem siklus akuntansi, sistem akuntansi ataupun proses akuntansinya. Nah, kemudian bukti-bukti pendukungnya yaitu berupa lampiran-lampiran pendukungnya, ya, kelengkapan datanya, kemudian sumber datanya, pokoknya semua bukti-bukti pendukung yang mendukung atau membantu dalam proses audit. Nah, dua informasi inilah yang penting bagi si auditor dalam melakukan
tes atas transaksi. Tes transaksi yang kita pelajari, yang kita bahas kali ini yaitu tes transaksi terhadap transaksi penjualan dan juga penerimaan kas. Nah, yang pertama itu dilakukan dengan cara apa? Yaitu melalui test of control terhadap siklus penjualan. Test of control terhadap siklus penjualan, yaitu terkait dengan kelengkapan itu ya, dokumennya ya. Yang pertama itu yang adalah memproses order pelanggan. Bagaimana cara pemrosesan order pelanggannya? Gitu. Yang pertama pasti penjualan ya, pasti order dari si pelanggan ya, orderan dari pelanggan. Terkait dengan kelengkapannya, administrasinya sudah lengkap atau belum. Kemudian yang kedua, setelah order pelanggan, pemrosesan order pelanggan, kita lanjut ke persetujuan penjualan kredit. Nah, bagaimana cara pengecekannya atau konfirmasi atas persetujuan penjualan kreditnya seperti apa, kemudian apakah sudah wajar atau tidak untuk persetujuan penjualan kreditnya, boleh dikasih kredit atau tidak gitu. Kemudian standar minimumnya seperti apa, nah itu perlu juga dijelaskan. Kemudian setelah disetujui penjualan kredit ya, berkaitan dengan pengiriman barang. Nah, bagaimana proses pengiriman barangnya, pengepakan barangnya, dari barang keluar dari gudang sampai dengan penjual sampai dengan pembeli, bagaimana prosesnya. Nah, surat jalannya bagaimana, pencatatannya seperti apa ya, pencatatan secara administrasinya. Kemudian lanjut ke penagihan dan pencatatan penjualan. Nah, setelah barang dikirimkan tentunya lanjut ke proses penagihan. Bagaimana proses penagihannya, jatuh temponya, sistem kreditnya, jangka waktu penagihannya seperti apa, kemudian pencatatan penjualannya seperti apa berkaitan dengan akuntansinya. Nah, itu juga perlu dicek kembali. Kemudian setelah itu lanjut ke pencatatan atas penerimaan kas. Nah, pada saat proses penagihan selesai, berarti yang perlu kita concern selanjutnya berkaitan dengan penerimaan kasnya, baik penjualan secara tunai berarti langsung ataupun penjualan secara kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kalau ada retur, bagaimana pencatatan atas retur penjualannya, seperti apa prosedurnya, terutama administrasinya ya, secara pencatatan administrasinya. Tentunya kalau retur penjualan ya pastinya ada pengembalian barang. Bagaimana si perusahaan membuat form pengembalian barangnya, nota debit atau nota kreditnya seperti apa gitu. Kemudian penghapusan piutang tak tertagih. Nah, kalau penjualannya penjualan atas barang dagangannya ternyata tidak dapat ditagih nih, ada gagal bayar sama si customer. Nah, bagaimana proses penghapusannya, pencatatan secara akuntansinya bagaimana, terutama terkait dengan administrasinya gitu. Apakah ada dibuat internal memo atas penghapusan piutang tak tertagihnya, bagaimana prosedur pencatatannya, prosedur administrasinya juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyisian piutang tak tertagih. Nah, yang namanya perusahaannya, terutama perusahaan dagang di mana customernya banyak, penjualan kreditnya juga banyak, tentunya ada yang namanya penyisian piutang tak tertagih. Nah, dia pakai pendekatan apa, perhitungannya seperti apa, acuan dasar pengelompokan atau perhitungan penyisian piutang tak tertagihnya seperti apa. Nah, itu juga perlu diperiksa, perlu dilakukan pengawasan atau dilakukan pemeriksaan terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, 8 hal inilah yang berkaitan dengan tes transaksi atas penjualan ya, dan juga penerimaan kas, dari penjualan sampai dengan penerimaan kas. Setelah test of control, kita akan lanjut bagaimana terkait dengan konfirmasi atas piutang usahanya ya. Nah, konfirmasi atas piutang usaha ya, ini berkaitan dengan penjualan kredit ya. Konfirmasi positif ataupun konfirmasi negatif. Nah, ini ada dua konfirmasi. Yang dimaksud dengan konfirmasi positif apa? Konfirmasi negatif itu apa? Nah, kalau konfirmasi positif itu adalah suatu konfirmasi atas piutang yang dikirimkan oleh si auditor independen yang meminta pelanggan untuk menanggapi apakah setuju atau tidak setuju dengan saldo piutang yang dilaporkan oleh klien. Jadi kalau konfirmasi positif itu tentunya melibatkan si pelanggan ya. Nah, ini konfirmasi kepada pelanggan apakah saldo piutang yang dicatat oleh klien itu
sudah disetujui atau tidak disetujui oleh si pelanggan. Sedangkan kalau konfirmasi negatif adalah suatu bentuk konfirmasi atas piutang yang hanya meminta pelanggan klien untuk merespon jika pelanggan tidak setuju dengan saldo piutang yang dicatat oleh klien. Ya, nah ini terkait dengan konfirmasi negatif. Jadi perbedaannya yaitu untuk konfirmasi positif adalah konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari pelanggan. Apakah saldo piutang pelanggan tersebut sudah benar atau tidak. Jadi perlu ada respon dari si pelanggan. Sedangkan kalau konfirmasi negatif adalah konfirmasi di mana pelanggan tidak perlu melakukan respon atau tidak perlu merespon jika saldo piutangnya itu sudah benar gitu. Jadi kalau konfirmasi positif negatif itu perlu direspon baik sudah benar ataupun sudah benar ataupun salah. Tetapi kalau konfirmasi negatif, kalau nilainya sudah sesuai, sudah disetujui sama pelanggan, si pelanggan tidak perlu melakukan respon atas konfirmasi tersebut. Nah, konfirmasi positif itu biasanya terkait dengan jumlah sampel yang sedikit ya. Jadi sampel atas pelanggannya sedikit, kemudian dalam saldo yang besar. Nah, dalam saldo yang besar, benar atau sesuai atau tidak perlu dilakukan respon ya, respon dari si pelanggan. Nah, untuk konfirmasi positif ini membutuhkan respon atau jawaban dari si pelanggan. Sedangkan kalau konfirmasi negatif biasanya terkait dengan jumlah sampel yang besar, banyak sampelnya, otomatis proses konfirmasinya itu akan lebih susah, lebih panjang ya, lebih banyak sampelnya. Otomatis hanya digunakan konfirmasi negatif karena tidak perlu memerlukan jawaban kalau sudah sesuai, tidak perlu direspon sama pelanggan kalau saldonya sudah sesuai. Nah, ini biasanya terkait dengan saldo-saldo yang kecil, jadi tidak risiko, tidak riskan atas saldo piutang tersebut. Nah, ini terkait dengan konfirmasi atas piutang usaha. Tadi test of control sudah, kita lanjut ke substantif test terhadap saldo piutang dan penerimaan kas. Nah, ini masih terkait dengan tes transaksi terhadap transaksi penjualan dan penerimaan kas. Pada substantif test ini terhadap piutang dan penerimaan kas ini yaitu terkait dengan pengujian terhadap saldo rekening dan transaksi, apakah sudah dibukukan dengan benar atau tidak. Nah, ini biasanya dilihat pada buku rekening, buku besarnya, buku besar maupun buku besar pembantunya ya, yang tercatat pada pembukuan akuntansinya. Apakah saldo piutangnya sudah sesuai atau tidak? Apakah ada yang apakah ada yang keliru atau tidak? Terkait dengan penerimaan kasnya juga, apakah sudah sesuai masuk di rekening kas atau tidak gitu. Pada saat pelunasan piutangnya, apakah sudah dikurangi piutangnya atau tidak. Nah, itu dilakukan pengujian terhadap saldo rekening dari masing-masing transaksi, apakah sudah dibukukan dengan benar atau tidak pada pelaporan keuangannya. Nah, ini terkait dengan transaksi tes transaksi terhadap transaksi penjualan dan penerimaan kas. Berikutnya kita lanjut ke tes transaksi terhadap transaksi persediaan dan pergudangan. Nah, bagaimana tes transaksinya? Di sini juga sama, pasti ada test of control dan substantif testnya. Tahapan-tahapan tes transaksi terhadap transaksi persediaan dan pergudangan, kita mulai dari test of control terhadap siklus persediaan dan pergudangannya. Nah, bagaimana siklus arus keluar masuknya dari barang dari persediaan ya, dari gudang, persediaan dari gudang. Yang pertama itu pemrosesan order pembelian. Nah, ini terkait dengan administrasinya, proses order pembelian seperti apa sih? Apakah dari bikin request pembelian, request permintaan barang, kemudian dibikin purchase order terhadap vendor gitu, baru diantar ya, diantar sama si vendor. Nah, bagaimana proses dari request permintaan barang sampai dengan request pembelian barangnya gitu. Nah, ini terkait dengan proses order pembelian. Kemudian setelah itu kita lanjut bagaimana proses penerimaan bahan bakunya atau barang dagangannya. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, setelah dibikin PO, kemudian disetujui sama si vendor mengantarkan barang. Nah, bagaimana prosesnya? Administrasinya seperti apa? Prosedurnya bagaimana? Itu. Kemudian
pasti tentunya diperlukan namanya surat jalan. Nah, surat jalan siapa yang menerima barangnya, divisi mana, bagian siapa yang menerima barangnya, gitu. Kemudian dilaporkan kepada siapa. Oke, itu terkait dengan penerimaan bahan baku. Kemudian lanjut ke penyimpanan bahan baku. Nah, setelah diterima barangnya, disimpan kemana? Siapa yang bertugas untuk melakukan pengecekan kelengkapan data barangnya, apakah sudah sesuai atau tidak, benar atau tidak. Kemudian disimpan oleh siapa, disimpan di mana, dan siapa yang bertanggung jawab, gitu. Kemudian setelah itu disimpan, lanjut ke pemrosesan barang. Nah, bagaimana ini terkait dengan perusahaan manufaktur ya. Nah, bagaimana bahan bakunya dikeluarkan untuk diproses lebih lanjut, sistem pencatatannya seperti apa, prosedur administrasinya seperti apa, dari mana ke mana, dari divisi mana ke mana, itu juga harus jelas. Kemudian setelah proses pemrosesan barang, lanjut ke penyimpanan barang jadi. Nah, tadi penyimpanan bahan baku, barang sudah jadi, bagaimana proses penyimpanannya? Yaitu apakah disimpan di gudang yang sama atau tidak, atau di gudang tertentu. Nah, siapa yang bertanggung jawab, divisi mana yang bertanggung jawab, proses administrasinya seperti apa, apakah ada bukti pendukungnya, surat jalannya, surat penerimaan barangnya, nah segala macamnya itu juga harus diperhatikan, harus dicek kembali. Nah, setelah itu terkait dengan penjualan. Nah, setelah barang jadi, barang dijual kepada konsumen, bagaimana proses pengiriman barangnya, proses permintaan barang keluarnya seperti apa dari gudang, kemudian dikirim oleh siapa, surat jalannya siapa yang bikin, tanda tangan siapa, otorisasinya siapa, yang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan barang siapa, itu. Jadi ada step-stepannya, ada prosedur pengeluaran barangnya seperti apa secara administrasi. Gunanya apa? Ya agar historika perjalanan atau mutasi atau perpindahan barangnya itu jelas ya. Jadi tidak ada yang kelewat harusnya gitu. Jadi bagaimana kita melakukan pengawasan atau pengecekan atas arus masuk maupun keluarnya bahan baku maupun barang jadi. Nah, ini terutama terkait dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang ya hanya berkaitan dengan barang jadi saja. Barang kita order masuk ke gudang, nah kita kemudian dikeluarkan, dijual dan dikeluarkan barangnya kepada si konsumen. Nah, itu siklusnya lebih pendek ya daripada siklus persediaan atas perusahaan manufaktur. Gitu. Nah, ini terkait dengan test of control atas siklus persediaan dan pergudangan. Setelah itu terkait dengan pengujian yang kedua, itu pengujian atas akuntansi biaya. Nah, pengujian atas akuntansi biaya ini meliputi apa saja? Nah, di antaranya ada 4 ya. Yang pertama itu pengendalian fisik atas persediaan. Nah, bagaimana kita menjaga barangnya terkait dengan kerusakan, apabila ada kalau ada kerusakan, ada cacat. Nah, bagaimana prosesnya? Proses penindaklanjutannya seperti apa gitu. Kemudian apakah ada proses asuransinya, itu juga harusnya ada sih seperti itu. Asuransi atas persediaan barang dagang atau barang bahan baku gitu. Nah, bagaimana terkait dengan prosedur pengendalian fisik atas persediaan. Kemudian dokumen dan catatan terkait dengan transfer atau pemindahan barang. Nah, tadi yang saya sampaikan tuh dari barang request pembelian, kemudian purchase order, surat jalan penerimaan barang, kemudian surat atas pengeluaran barang bahan baku ataupun barang jadi, kemudian surat jalan pengantaran kepada si konsumen, itu juga harus jelas dan lengkap ya, agar terkait dengan proses pencatatan nanti lebih mudah. Kelengkapan atas suatu transaksi atau suatu kejadian itu lebih jelas gitu. Jadi apabila audit melakukan pemeriksaan ya tentunya kelengkapan buktinya udah cukup gitu. Jadi tidak ada indikasi adanya kecurangan atau segala macam. Jadi ya semakin lengkap dokumen pencatatan atas dokumen terkait dengan transfer atau pemindahan barang, ya semakin baik juga sistem pengawasan atas persediaan dan pergudangan oleh pada perusahaan gitu. Kemudian yang berikutnya, berkas induk persediaan perpetual inventory master file. Nah, ini terkait dengan kartu stoknya ya.
Nah, apakah ada atau tidak? Bagaimana proses pelaksanaan pencatatannya? Gitu. Siapa bertanggung jawab? Nah, master file-nya seperti apa? Template-nya bagaimana? Apakah sudah sesuai atau tidak? Gitu. Apakah informatif atau tidak? Gitu. Apakah masih ada yang kurang atau ada yang informasi yang tidak dijelaskan pada kartu stok tersebut. Nah, itu juga penting ya. Yang namanya kartu stok itu untuk mengecek keberadaan fisik dari untuk melakukan pengecekan atas keberadaan fisik dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Jadi cek apakah di kartu stok sudah sesuai dengan fisik yang ada. Kalau berbeda, karena apa? Kok bisa berbeda? Apakah ada yang rusak atau ada yang hilang segala macam. Nah, itu terkait dengan berkas induk persediaan perpetual. Kemudian yang berikutnya itu pencatatan harga per unit. Nah, ini harga per unit juga penting ya, agar kita tahu cost yang kita keluarkan atas persediaannya itu berapa masing-masing per unitnya. Jadi gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk menghitung menentukan harga jual kita nantinya kepada konsumen, dan juga untuk menentukan laba kotor yang telah kita peroleh selama satu periode akuntansi. Nah, itu juga jangan sampai ada yang kelewat ya, terkait dengan semua terkait dengan harga perolehan dari persediaan barang dagang atau persediaan barang jadi tersebut gitu. Nah, itu terkait dengan pengujian atas akuntansi biayanya. Kemudian yang berikutnya itu kelengkapan dokumen dan catatan. Nah, itu yang harus kita perhatikan apa aja sih terkait dengan persediaan dan pergudangan ini. Yang pertama itu jadwal produksi. Ini lebih ke perusahaan manufaktur ya. Jadi jadwal produksinya kapan gitu. Jadi untuk menentukan persediaan barang dagang yang siap untuk digunakan. Jangan sampai adanya kekurangan ataupun adanya pembelian atas persediaan yang kelebihan gitu. Kemudian laporan penerimaan barangnya, bahan bakunya, apakah ada atau tidak gitu. Ya, pada saat penerimaan bahan baku atau barang dagangannya itu ada dibuat atau tidak, ada dicatat atau tidak, ada tidak surat jalan penerimaannya, yang terima siapa, segala macam. Kemudian permintaan bahan baku, ya, ini terkait dengan request pembelian yang tadi saya sampaikan. Ini ada dibuat atau tidak, sesuai atau tidak. Jangan sampai diminta tidak sesuai dengan kapasitas produksi ataupun target penjualan kita atau target produksi kita. Bisa aja kekurangan, itu juga nggak baik. Kelebihan juga nggak baik, berarti tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian arsip induk persediaan. Nah, ini berkaitan dengan kartu stok masing-masing persediaan ya, terkait dengan mutasi persediaan barang dagang atau bahan baku dari saldo awalnya, kemudian pembelian, penerimaan persediaan, dan juga pengeluaran atau berkurangnya persediaan barang dagang atau bahan baku. Kemudian berikutnya informasi atas data produksi. Nah, itu berkaitan dengan proses produksinya, yang dipakai berapa, total persediaannya itu, apakah sudah benar atau tidak, apakah sesuai atau tidak gitu dengan total persediaan yang dikeluarkan dari pergudangan gitu. Nah, itu terkait dengan informasi data produksi. Kemudian laporan akumulasi biaya. Nah, ini untuk menentukan harga perolehan ya, harga perolehan dari persediaan barang jadi tersebut. Laporan akumulasi biayanya ya, berarti nggak cuma bahan baku ya, berarti di situ ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP, biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir itu laporan status persediaan. Nah, ini terkait dengan semua berkaitan dengan kartu stok juga sih, ini status persediaan. Jadi persediaan akhirnya berapa, apakah mau untuk siklus berikutnya atau periode berikutnya, apa harus kita lakukan, total yang kita beli berapa, apakah kita tunda pembelian karena persediaan masih banyak atau sudah harus segera dilakukan pembelian. Kalau juga harus dilakukan pembelian, berapa total yang harus dibeli. Nah, itu untuk diperlukan terkait dengan laporan status persediaan ya, sebagai perencanaan untuk transaksi persediaan di periode mendatang gitu. Nah, itu terkait dengan dokumen dan catatan atas persediaan. Kemudian fungsi-fungsi yang terlibat, siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam transaksi persediaan dan pergudangan ini gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama fungsi gudang bahan baku, berarti
berkaitan dengan yang di bagian atau di divisi pergudangannya itu. Ya, siapa yang bertanggung jawab, fungsinya apa, tugasnya apa, kewajibannya apa, hak aksesnya itu sampai mana saja gitu. Kemudian fungsi pabrikasi, berarti ini berkaitan dengan proses produksi ya. Nah, proses produksinya berarti bagaimana proses produksinya, laporan proses produksinya, siapa yang bertanggung jawab, ya pasti bagian divisi dari proses divisi produksinya, divisi dalam proses produksi gitu. Nah, administrasinya seperti apa, hasil outputnya apa, pertanggungjawabannya seperti apa, itu sudah menjadi tanggung jawab dari fungsi pabrikasi ini. Kemudian berikutnya itu fungsi gudang barang jadi. Nah, setelah diproduksi, penerimaan barang jadi, nah siapa yang bertanggung jawab? Ya, divisi mana yang bertanggung jawab? Kewajibannya apa? Tugasnya seperti apa? Dan tanggung jawabnya seperti apa? Nah, itu juga perlu diperhatikan, perlu ditegaskan kembali. Kemudian fungsi akuntansi biaya dan fungsi buku besar. Nah, itu berkaitan dengan bagian akuntansi ya. Kalau fungsi akuntansi biaya semua gak cuma akuntansi, juga berkaitan dengan bagian operasional dan terutama di bidang bagian produksi, divisi atau departemen produksi. Nah, ini pencatatan atas akuntansi biayanya sudah tepat atau belum gitu. Apakah komponennya sudah benar atau belum, laporannya itu sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum gitu. Apakah sudah detail, apakah administrasinya sudah lengkap, laporannya jelas, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Nah, ini berkaitan dengan bagian dari fungsi akuntansi biaya. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan fungsi buku besar. Nah, ini berkaitan dengan pencatatan secara akuntansinya dalam pelaporan keuangan gitu. Apakah yang dicatat sudah sesuai dengan fisiknya atau tidak, sesuai dengan proses produksinya atau tidak gitu. Kemudian sisa saldo akhirnya, mutasinya itu sesuai atau tidak ya, sesuai atau tidak dengan realisasi yang benar-benar terjadi gitu. Nah, fungsi buku besar ini berarti berkaitan dengan departemen akuntansi yang terkait dengan pelaporan keuangan nantinya, laporan keuangan dari perusahaan tersebut nantinya. Nah, fungsi buku besar ini tentunya berkaitan dengan tes substantif tes atas persediaan dan pergudangan. Kita lanjut ke substantif tes terhadap siklus persediaan dan pergudangan. Nah, ini terkait dengan pengecekan atas kewajaran laporan keuangannya terkait dengan persediaan dan juga pergudangan ya, persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu prosedur audit awal. Nah, bagaimana terkait dengan prosedurnya ya, prosedur audit melakukan identifikasi atau pemahaman atas siklus persediaannya seperti apa, kemudian proses pencatatan, proses administrasinya secara pergudangannya seperti apa, yaitu tahapan awal dari prosedur audit awal. Kemudian prosedur analitik. Nah, prosedur analitik ini terkait dengan sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dengan non keuangan. Nah, ini bagaimana hubungan antara kedua hal tersebut ya, beberapa hal apakah make sense atau tidak, rasional atau tidak gitu, terkait dengan pengecekan atas data keuangan dengan data keuangan lainnya ataupun data keuangan dengan data keuangan yang data non keuangan ya. Nah, ini terkait dengan ya, khususnya berkaitan dengan persediaan dan juga pergudangan ya, keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan ya, misalnya pembelian dan juga otorisasinya, yang bertanggung jawab siapa gitu, kemudian kelayakannya, SOP-nya seperti apa, itu kan data-data non keuangan. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, setiap transaksinya dicek kembali sesuai atau tidak, itu benar terjadi atau tidak, apakah bukti auditnya ataupun kelengkapan berkasnya, kelengkapan dokumennya itu sudah memadai atau tidak, cukup atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan transaksi rinci, lanjut ke pengujian terhadap saldo rekening yang terinci. Nah, ini berkaitan dengan persediaan, mutasinya sesuai dengan pelaporan keuangannya itu sudah sama atau tidak.
gitu. Apakah secara fisik dan pelaporannya ada perbedaan atau tidak. Kemudian mutasi dari pembeliannya, kemudian penjualannya seperti apa. Nah, kalau perusahaan dagang yang berkaitan dengan produksinya juga. Setelah itu yang terakhir yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian dan pelaporan keuangannya itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian pengungkapan atas metode yang digunakan, ya, metode pelaksananya seperti apa. Nah, itu juga dilakukan verifikasi terkait dengan kebenaran dan juga kewajarannya. Nah, ini terkait dengan tes transaksi terhadap transaksi persediaan dan pergudangan, ya, terkait dengan substantif tes, siklus akuntansi, siklus persediaan dan pergudangan. Selesai untuk tes transaksi, kita lanjut ke yang lainnya, yaitu tes transaksi terhadap saldo kas. Nah, ini terkait dengan saldo kas lebih riskan, ya, lebih rinci lagi. Nah, kas itu apa? Kas itu adalah akun yang termasuk dalam semua siklus, baik siklus pembelian, penjualan, penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Semuanya, semua siklus, semua berkaitan, semua transaksi pasti ada kaitannya dengan rekening ini, rekening kas. Ya, kecuali siklus persediaan dan juga pergudangan. Ya, siklus persediaan maksudnya mutasi, bukan pembelian maupun penjualan persediaannya, tetapi berkaitan dengan pengendalian fisik atas persediaannya dan juga bagaimana pengendalian fisik atas persediaan dan pergudangannya seperti apa. Nah, itu ya, tidak berkaitan dengan kas. Kalau kas berkaitan dengan transaksi jual beli, kemudian pembayaran, penerimaan, itu segala macam. Tetapi kalau untuk fisik persediaannya kas itu sendiri, ya tidak ada kaitannya dengan kas. Itu lebih berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan pengendalian fisik atas fisik dari persediaan tersebut gitu. Nah, deskripsi kas. Kas itu yang kita tahu itu ada dua. Kalau yang satunya itu cash on hand atau kas di tangan, di mana kas yang ada di dalam perusahaan, di perusahaan itu sendiri, kas yang disimpan di perusahaan, di kasir atau di brankas, nah itu masuk ke kas di tangan atau cash on hand. Kemudian yang kedua itu kas di bank, kas yang kita simpan ke dalam bank, ya, kita simpan ke bank, atau yang kita sebut cash on bank atau kas di bank. Nah, itu semua kas. Ya, kas yang di tangan berarti ya yang nilainya relatif kecil, ya, tidak besar, ya untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari yang rutin dan juga tidak material, tidak besar nilainya. Sedangkan untuk transaksi yang besar yang nilainya dan juga yang memiliki resiko besar, ya tentunya transaksinya pada terkait dengan kas yang ada di bank, berupa penerbitan cek, pembayaran lewat BG, segala macam. Jadi jenis kas itu, deskripsi kas itu ada dua, ada kas yang di tangan, kas dan juga kas yang di bank. Kas yang di tangan yang nilainya relatif kecil dan juga untuk pengeluaran yang rutin dan relatif kecil. Sedangkan kalau kas yang di bank yang terkait dengan transaksi-transaksi yang nilainya relatif besar. Nah, terkait dengan tes transaksi terhadap saldo kas, yang pertama itu adalah tes pengendalian terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kesalahan tidak terungkap sebagai bagian dari audit atas saldo bank, yaitu terkait dengan kesalahan penagihan ke pelanggan ataupun penggelapan kas. Nah, ini tidak terungkap sebagai bagian dari audit, ya, atas saldo bank. Pertama, kesalahan penagihan ke pelanggan, ya, dalam proses audit, ya tentunya mengecek sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, ya, terkait dengan kas, ya, bukan rekening lainnya. Kalau rekening lainnya sih bisa kita cek, misalnya piutangnya berapa, kas yang diterima berapa. Kalau ada selisih, ya bisa kita temukan dalam proses audit. Tetapi kalau kita mengecek hanya pada kas, ya kesalahan penagihan ke pelanggan tidak bisa dideteksi, tidak terungkap kesalahannya atas bagian dari audit. Terkait dengan penggelapan kas juga sama, ya, tidak terungkap oleh sebagai bagian dari audit gitu, karena nilai kas yang masuk atau tidak masuk, ya tidak bisa diidentifikasi sama auditor terkait dengan kas, ya. Kita bahasnya kas, ya, bukan rekening lain, ya. Kalau rekening lain, ya bisa terkait dengan piutang, misalnya berapa nilainya yang harus dilunaskan, konfirmasi ke pelanggan ternyata sudah lunas tetapi belum masuk. Nah, itu masuk ke temuan audit. Tetapi kalau kita hanya bahas kas,
Ya, kita nggak bisa cek yang namanya penggelapan kas dan juga tidak bisa kesalahan tersebut terkait dengan penggelapan kas dan juga kesalahan penagihan pelanggan. Ya, kesalahan tersebut tidak terungkap sebagai bagian dari audit gitu atas saldo bank. Jadi yang dicek hanya mutasinya saja sudah sesuai atau tidak terkait dengan saldo-saldo yang tercatat gitu antara rekonsiliasi antara rekening koran dan juga buku besar atas kas milik perusahaan. Nah, bagaimana terkait dengan prosedur pembuktian kasnya? Nah, ini ada beberapa rekonsiliasi yang perlu bisa kita perhatikan. Yang pertama itu ada rekonsiliasi saldo pada awal periode pembuktian kas. Nah, terkait dengan saldo awalnya gitu, dengan rekonsiliasi dengan rekening koran sesuai atau tidak gitu. Kemudian rekonsiliasi atas penerimaan kas. Nah, total yang dicatat dalam buku besar dengan rekening koran apakah sudah sesuai atau tidak gitu, terkait dengan penerimaan kas. Kemudian rekonsiliasi atas cek yang dibatalkan. Nah, terkait dengan cek yang dibatalkan yang dilakukan cross check kembali apakah cek-cek yang dibatalkan ada berkurang atau tidak dengan saldo rekening banknya gitu, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah cek-cek yang dibatalkan semuanya ada berkurang atau tidak. Kalau ada berkurang berarti cek tersebut ada yang keliru. Dan yang terakhir, rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada akhir periode pembuktian kas. Nah, dicek terkait dengan saldo akhir menurut pencatatan perusahaan dengan saldo akhir menurut pencatatan dari rekening koran, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, dilakukan substantif test terhadap saldo kas. Nah, cek kewajarannya dengan pelaporan keuangan apakah sudah sesuai atau tidak. Yang pertama itu pengujian rekonsiliasi bank. Nah, pengujian rekonsiliasi bank, apakah saldo-saldo yang tercatat itu sudah benar atau tidak? Sudah saldo akhirnya itu sudah sama atau tidak? Terkait dengan pelaporan kas menurut bank dan menurut perusahaan dan juga rekening koran. Kemudian ada dilakukan beberapa verifikasi juga, yaitu verifikasi atas eksistensinya, kemudian pisah batas dan juga penyajian kas pada laporan posisi keuangan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, kemudian memastikan kelengkapan, kebenaran, dan juga validitas dari dokumen keuangan perusahaan. Ya, terkait dengan kas khususnya, karena kita bahas soal terkait dengan tes transaksi terhadap saldo kas. Nah, di sini ada verifikasi eksistensi. Maksudnya itu adalah memastikan bahwa semua kas yang tercatat memiliki eksistensi atau ketersediaannya, keterjadiannya pada tanggal tertentu. Jadi transaksi kasnya itu tercatat harus benar-benar terjadi dan bukan transaksi yang fiktif gitu. Kemudian verifikasi pisah batas. Nah, kalau verifikasi pisah batas yang biasa kita sebut sebagai cut off itu ya untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi kas yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Ya, transaksi yang mungkin sesekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir periode suatu perusahaan. Nah, ini terkait dengan cut off-nya ya, periodisitasnya. Apakah ada kas-kas yang belum tercatat pada akhir periode? Misalnya ada deposit dalam perjalanan atau cek-cek yang masih outstanding. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah verifikasi penyajian kas pada laporan posisi keuangan. Nah, diverifikasi bagaimana penyajian kasnya, apakah sudah sesuai dengan yang tercatat pada rekening koran atau tidak. Kemudian fisiknya itu tersedia atau tidak sisa kas yang dicatat dalam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, itu terkait dengan substantif tes terhadap saldo kas. Nah, ini juga terkait dengan tes transaksi terhadap saldo kas gitu. Nah, terkait dengan tes transaksi penjualan dan penerimaan kas sudah, kemudian persediaan dan juga pergudangan juga sudah, dan yang terakhir tes transaksi atas saldo kas juga sudah. Jadi untuk materi chapter ke-12 ini, test of control dan juga substantif tes ini juga selesai kita diskusikan, kita bahas sama-sama di video kali ini. Dan video kali ini di chapter ke-12 juga menandakan bahwa materi kita di mata kuliah audit ini juga selesai. Nah,
Nah, jika untuk materi chapter 12 ini masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin dibahas, didiskusikan sama-sama, silakan ya, tinggal kalian bahas, kita ditanyakan atau didiskusikan saja di grup WhatsApp. Nanti kita bahas sama-sama di situ. Nah, untuk video kali ini di chapter 12 selesai. Jadi untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.